Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Zaki Ashab dengan NIM 2384103 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu buku yang berjudul Sinta Obong karya dari Ardian Kresna. Di video review kali ini, aku akan membaginya menjadi dua part. Nah, di part pertama ini, aku akan membahas mengenai awal dari cerita dalam novel Sinta Obong ini, tentang perkenalan ceritanya, perkenalan antar tokohnya, dan konflik awal dari cerita Sinta Obong ini. Nah, walaupun ceritanya terinspirasi dari kisah Ramayana, kisah perwayangan, tetapi pembawaan dalam novel ini cukup berbeda dari kisah wayang yang sering kita dengar. Nah, novel Sinta Obong ini lebih terfokus pada sisi emosional setiap tokohnya, terutama dalam tokoh Dewi Sinta. Nah, jadi ceritanya dimulai setelah perang besar melawan Rahwana selesai. Nah, Rama berhasil membawa Dewi Sinta kembali dari Alengka yang harusnya semuanya bahagia, tetapi ternyata tidak berjalan mulus dan tidak sesederhana itu. Setelah kembali ke Ayodhya, mulai muncul bisik-bisik dari rakyat yang mempertanyakan mengenai kesucian dari Dewi Sinta ini. Karena Dewi Sinta pernah tinggal di kerajaan Rahwana. Jadi rakyat mempertanyakan kesucian dari Dewi Sinta ini. Nah, dari sini konflik utama cerita mulai muncul. Dewi Sinta berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi dia adalah perempuan yang setia dan sudah banyak menderita, tapi di sisi lain masyarakat atau rakyatnya tetap memandangnya dengan curiga karena mempertanyakan kesuciannya itu. Nah, tokoh pertama yang paling menonjol tentu saja tentang Dewi Sinta ini. Nah, di novel ini Dewi Sinta digambarkan sebagai sosok perempuan yang lembut, setia, sabar, tetapi juga kuat secara batin. Menurut aku, yang menarik dari tokoh Dewi Sinta dalam novel ini, Dewi Sinta tidak hanya ditampilkan atau digambarkan sebagai perempuan yang pasif gitu, yang menerima nasibnya saja dengan ikhlas, tapi kita bisa melihat bagaimana Dewi Sinta sebenarnya menyimpan luka, kecewa, dan rasa sedih yang dalam yang dia pendam gitu. Lalu tokoh kedua ada Rama. Kalau biasanya tokoh Rama dalam perwayangan selalu digambarkan dengan sempurna dan bijaksana, dalam novel ini karakternya terasa lebih manusiawi gitu, kayak lebih realistis. Rama tetap digambarkan sebagai sosok pemimpin yang dihormati, tetapi juga digambarkan kayak sebagai cowok yang bingung gitu dan tertekan oleh tuntutan rakyat serta posisinya sebagai raja. Jadi kita sebagai pembaca bisa merasa kasihan dari sisi Rama, tetapi di beberapa bagian mungkin merasa kesal dengan keputusan-keputusan yang Rama buat gitu. Selain itu ada tokoh rakyat Ayodhya yang sebenarnya tidak muncul sebagai satu karakter utama, tetapi mempunyai pengaruh besar dalam cerita ini. Omongan dan bisik-bisik dari masyarakat menjadi sumber konflik yang besar. Dari sini novel Sinta Obong ini menunjukkan bagaimana ucapan banyak seseorang tuh bisa berpengaruh dalam menghancurkan seseorang gitu, bahkan orang yang sebenarnya nggak salah. Konflik dalam novel ini lebih banyak konflik batin dibanding pertarungan fisik yang biasanya kita dengar. Jadi bukan yang seperti kita bayangkan kayak perang-perang terus, tapi lebih dari itu, bukan tentang perang-perangan saja. Dari novel ini juga kita akan melihat sisi penderitaan dari Dewi Sinta ini setelah perang selesai. Nah, selain soal kesetiaan dan cinta, novel ini juga membahas tentang harga diri perempuan yang digambarkan oleh Dewi Sinta ini, tekanan sosial dari seorang raja, dan bagaimana seseorang yang bisa dihakimi hanya karena opini masyarakat yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Kita akan lanjut ke part 2 karena di part 1 kita sudah selesai. Di part kedua kita akan membahas tentang konflik dalam novel Sinta Obong ini secara lebih mendalam.